Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan dan marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sampai pagi hari ini Tuhan masih menyertai kami. Kami bisa beristirahat sepanjang malam dan pagi ini kami masih bisa bangun. Kami percaya itu semua karena kebaikan-Mu. Dan sebelum kami masuk dalam berbagai aktivitas kami hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi hari ini yaitu menjadi teladan. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, adalah bijak bila kita belajar atau meneladani orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Apakah rahasia yang membuat mereka sukses, maju, dan berlimpah dalam hal-hal lahiriah? Terlebih lagi kita perlu belajar dari kehidupan rohani orang tersebut. Iman mereka, kesetiaan, semangat, dan lain sebagainya yang membuat mereka menjadi pahlawan iman. Bapak Ibu Saudara, salah satu contoh adalah Barnabas. Dia adalah tokoh Alkitab yang dapat kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan rohani kita. Alkitab mencatat bahwa ia atau Barnabas menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Kisah Para Rasul 4 ayat 37. Ini menunjukkan bahwa Barnabas adalah seorang yang murah hati dan suka memberi. Kepeduliannya terhadap perkara-perkara rohani sangat besar. Buktinya, ia rela menjual sebidang tanah miliknya untuk membantu pekerjaan Tuhan atau pekabaran Injil. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana diamanatkan oleh Salomo, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal 3 ayat 9. Barnabas tidak mementingkan diri sendiri tetapi senantiasa menunjukkan kebaikannya kepada orang lain. Itulah sebabnya orang-orang di Antiokhia sangat suka kepada Barnabas. Kisah Para Rasul 11 ayat 23-24 mengatakan bahwa setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Saudara, kehidupan Barnabas menjadi kesaksian bagi orang lain sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Kristus. Lalu, Barnabas pergi ke Tarsus untuk menolong pelayanan Saulus atau Paulus dan membawanya ke Antiokhia untuk melayani bersama-sama. Keduanya mengajar banyak orang di sana. Di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26b mengatakan di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Saudara, sungguh pelayanan Barnabas di Antiokhia membawa dampak yang sangat luar biasa karena ada kuasa Roh Kudus yang menyertainya. Ia juga tidak mencari nama atau popularitas, tapi semua dilakukan semata-mata demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah sikap yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang percaya dan terlebih lagi para pelayan Tuhan yang rindu dipakai Tuhan untuk bekerja di ladangnya yang sudah menguning dan siap untuk dituai. Saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus agar pelayanan kita berdampak positif. Mari kita menunjukkan teladan itu di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah keluarga kita, dan dimanapun kita berada. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Mengingatkan bagi kami bahwa kami harus membawa damai bagi orang-orang di sekitar kami. Kami harus menjadi teladan. Maka mampukanlah kami agar melalui hidup kami, orang-orang di sekitar kami menerima berkat-berkat Tuhan. Kami akan masuk dalam berbagai kegiatan hari ini. Tuhan tolong kami, sertai kami, agar apa yang kami kerjakan, usahakan, agar apa yang kami lakukan senantiasa memuliakan nama-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.